Mohon izin Ustadz, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini tidak menjadi sebuah fitnah dan aib. Tapi ya saya mungkin harus di sini harus sampaikan itu semua sesuai dengan tema hari ini. Kenapa sih harus saya gitu? Kenapa sih harus kita? Saya adalah orang yang selalu merasa takut untuk ditinggalkan karena saya udah 2 kali menikah dan gagal. Yang pertama saya menikah, saya ditinggalkan waktu saya kuliah, dan sepulang saya kuliah itu isi rumah semua sudah nggak ada dan anak saya juga udah nggak ada. Waktu itu ibu saya lagi umroh, saudara saya di rumah, saya jauh sendiri dari keluarga. Di situ saya merasa kehilangan, sama siapa sih saya harus mengadu. Saya merasa di situ udah seperti orang gila yang nggak tahu harus kemana. Apakah saya harus memilih keluarga, apakah saya harus memilih pendidikan saya. Dan sampai ibu pulang dari umroh saya nggak cerita. Dan ketika ibu pulang dari umroh, ibu melihat keluarga saya sudah nggak ada gitu, sudah pisah. Saya bersabar untuk apakah ada itikat baik dari istri saya, dan sampai kesabaran saya sudah tidak ada, saya datangin keluarganya dan saya bawakan surat talak. Dan waktu saya berikan surat talak itu, yang menerima ibunya bilang saya terima dengan senang hati. Padahal masalahnya itu nggak begitu berat ya, hanya karena ekonomi aja. Dan saya pun tidak mempermasalahkan kalau memang dia tidak merasa menggunakan atau gimana. Tapi kok sampai seperti itu gitu. Sebelum kejadian subuh, waktu sholat subuh, saya masih mendengar anak saya. Dan ketika saya selesai sholat subuh, istri saya sudah nggak ada, bawa anak saya pergi dari rumah dinas. Dan dia tahu jadwal kuliah saya itu Sabtu dari pagi sampai malam. Dan sepulang saya kuliah, saya sempat ke kantor untuk cek kerjaan. Saya pulang ke rumah, semua isi rumah sudah tidak ada. Anak saya udah nggak ada, saya hanya disisakan pakaian saya. Terus ibu pulang dan ibu sempat sakit juga, sakit stroke karena memikirkan saya. Saya sudah bercerai sama istri saya dan ibu juga sempat sakit. Selama kemarin COVID, saya juga WFH, saya rawat ibu karena ibu sakit stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sebenarnya 5 bersaudara. Ada kakak saya yang wanita juga, tapi kakak saya, tapi dari saudara saya yang laki-laki cuman saya yang mau merawat ibu saya dalam keadaan stroke. Yang namanya laki-laki itu ngerawat orang stroke itu beban banget ya, karena ibu dan anak, walaupun kita ibu dan anak, tetapi kalau beda kelamin gitu, kalau memandikan itu gimana ya, saya sempat merasa ada rasa malu, tapi ya mau gimana gitu. Terus setelah itu ibu meninggal, saya biasa melakukan kegiatan kerja. Terus yang kedua, setelah bulan Ramadan, setelah pulang tarawih, saya dikenalkan lagi sama ponakan. Itu perkenalannya hanya 6 hari. 6 hari, terus saya langsung menikah. Dan 8 bulan itu, 7 bulan saya nikah siri. Lama pernikahan kedua itu 8 bulan. 7 bulan saya nikah siri, 1 bulan saya nikah resmi. Dan 1 bulan itu setelah kartu keluarga jadi, saya pisah lagi. Itu hanya karena masalah saya punya amanat dari ibu. Ibu pengen bikin musola
dan waktu itu memang kondisi keuangan lagi kurang baik, dan sebagian gaji saya donasikan buat pembangunan musola. Sempat mantan istri saya yang kedua itu bilang, keinginan kamu itu nggak bakalan bisa terwujud kalau nggak ada saya. Tapi alhamdulillah, walaupun memang sederhana, musola itu dapat terwujud. Saya punya keluarga, saudara, tapi saudara saya satupun nggak ada yang menegur saya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Mereka semua menganggap saya itu selalu bisa, karena saya juga bukan tipe orang yang suka bercerita dengan masalah-masalah yang saya alami. Saya hanya menunjukkan bahwa saya baik-baik saja gitu. Kadang ada orang sharing ke saya bisa memberikan sebuah solusi, tetapi kadang ketika saya berada di titik saya butuh solusi, saya merasa kesusahan gitu. Dan kejadian itu yang pertama sampai yang kedua itu jadi apa ya buat saya? Rasa takut yang sangat besar sekali. Kadang saudara selalu bilang, "Mang, cepat cari istri lagi supaya ada yang rawat, supaya ada yang jaga." Tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya saya rasakan. Sampai saya seperti tadi Ustadz bilang, mencoba untuk mengalihkan sesuatu kepada hobi. Sampai 1 tahun kemarin saya juga miara domba untuk mengalihkan rasa stres saya, karena saya tipe orang yang kurang suka bercerita juga sama orang. Karena dulu sempat saya cerita, jawabannya tidak menjadi dan sebuah yang saya harapkan, larinya malah saya jadi benci. Boleh jadi, ke pertanyaannya Mas Andri? Iya. Pertanyaannya, bagaimana untuk menghilangkan rasa takut saya yang berlebihan karena kegagalan yang pernah saya alami, untuk tidak terulang lagi. Dan secara psikologis, apakah saya termasuk orang yang trauma atau mendekati yang stres berat? Mohon untuk jawabannya Ustaz. Terima kasih. Kang Andri ya. Allah di dalam Al-Quran sengaja ngasih satu surat namanya surat cerai. Kita nggak pernah menemukan di dalam Al-Quran ada namanya suratun nikah, nggak ada. Yang ada suratut tolak, surat at-tolak. Kenapa? Karena menikah itu kan bahagia ya. Jadi tanpa diberikan panduan pun insya Allah kita bisa jalanin gitu. Tapi perceraian itu sebuah ujian yang berat, sehingga butuh panduan untuk menjalaninya agar kita sampai kepada survive. Maka muncullah surat tentang tolak di dalam Al-Quran. Suratut tolak, surat at-tolak. Dan ada satu nasihat yang terkenal dan unik sekali di dalam surat at-tolak. Jadi dalam surat perceraian Allah kasih sebuah nasihat, yang nasihat ini sering banget kita dengar, yaitu kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan dikasih dia rezeki yang tidak terduga-duga. Dan siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah cukup bagi dia. Mas Andre, ayat itu buat Mas Andre. Coba nanti di rumah Mas Andre ulang-ulang ayat kedua dan ketiga surat At-Tolak itu. Kalau perlu baca satu halaman, karena di bawahnya masih ada lagi janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ada banyak janji Allah, tapi yang paling terkenal yang di atas tadi, ayat kedua dan ketiga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang bertawakal, bertawakal itu adalah, tawakal itu obatnya trauma, obatnya anxiety kalau dalam Islam. Salah satu cara untuk
menetralisir dan menahan rasa takut kita tentang trauma kita di masa lalu, khawatir kita dengan masa depan, adalah belajar serahin aja sama Allah. Karena kalau kita yang mengatur, rasanya kita nggak kompeten. Kalau kita yang menjalani, kayaknya kita juga kebingungan arahnya mau kemana ini. Udahlah, serahin aja sama Allah, mau dibawa kemana. Serahin aja hidup kita sama Allah, mau dibawa dengan ke arah yang seperti apa. Mau dibawa, dinaikin ke atas, mau diturunkan ke bawah, ya udah diem aja, serahin aja sama Allah. Tugas kita cuma bertakwa. Apa arti bertakwa dalam konteks ayat ini? Jalanin hidup sebaik yang kita mampu, secara ikhtiar dan secara ibadah. Jalanin ikhtiar sebaik yang kita mampu, beribadah yang kita mampu, sisanya serahin sama Allah. Aku nggak tahu mau dibawa kemana, ketemu siapa. Karena 2 pernikahan yang sudah dilalui Mas Andre itu bukan jodoh tapi ujian. Sama seperti Sayyidah Khadijah, 2 kali menikah, 2 kali ujian. Dan kalau kita menikah kemudian bercerai, berarti dia bukan jodoh kita, dia ujian dalam hidup kita. Karena jodoh itu yang dibawa ke surga. Bagaimana yang meninggal belum sempat menikah, nanti nikahnya di surga. Karena kata Nabi dalam hadis, laisa fil jannati azab, di surga tidak ada jomblo. Dan itu hadis. Nanti ada pernikahan di surga. Siapa WO-nya? Wedding organizer-nya malaikat. Para malaikat. Siapa penghulunya? Allah langsung yang menikahkannya. Jadi intinya, Mas Andre belum ketemu dengan jodohnya. Jadi bukan salah jodoh, bukan gagal dalam perjodohan, bukan, tapi belum ketemu dengan jodohnya. Terus yang udah dilewati apa? Ujian-ujian untuk memantaskan Mas Andre ketemu dengan seseorang yang menurut saya kayaknya istimewa banget nih cewek nih. Ini cewek bakal istimewa banget. Gak tahu kita apakah mungkin ada di sini atau mungkin bukan di ruang ini, ada di sesi 1 tadi, ada di sesi 2, ada di sesi 3. Kok maksa Ustadz? Ya nggak harus juga sih. Nggak ada di sini, mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin orang jauh, mungkin Allahu a'lam. Tapi itu yang tahu cuma Allah. Mas Andre kita nggak ada yang tahu. Kita jalanin aja. Makanya kata Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dia. Allah cukup bagi dia. Coba Mas Andre nanti belajar untuk menyehatkan mental Mas Andre dengan mengulang-ulang surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Diulang-ulang pas malam hari. Direnungkan maknanya. Allah berjanji ngasih jalan keluar. Allah berjanji ngasih rezeki yang tidak terduga. Allah berjanji akan mencukupkan kebutuhan saya. Ya udah, tugas kita sekarang bukan menentukan hasilnya, tapi ngejalanin prosesnya. Dengan ikhtiar terbaik, dengan ibadah terbaik. Udah, sisanya serahin aja sama Allah. Ikutin aja Allah mau bawa kemana. Kayak orang yang lagi tutup mata naik kendaraan, terserah mau dibawa sama supir itu kemana, kita percaya sama supir itu. Insya Allah sampai kok gitu. Saya kemarin pas datang ke sebuah pulau itu naik kapal kecil. Karena saya percaya dengan guide-nya, plus percaya dengan nahkodanya, walaupun ombaknya gede dan kita tuh kebanting-banting, itu sedikit bikin saya lebih tenang. Tetap mual sih, secara biologis kan mual dong. Tapi secara psikis saya nggak khawatir. Saya tenang. Kenapa? Saya percaya mereka tahu jalan dan saya percaya dia ngerti gitu. Dia mampu untuk membawa perahu itu sampai ke tujuan. Akhirnya tenang ngejalaninnya. Yang terjadi apa? Saya di kapal tutup mata aja sambil sholawatan. Kenapa sholawatan Ustaz? Karena itu salah satu di antara hobi saya. Kalau lagi nganggur ya sholawatan. Karena saya berharap dapat syafaat Rasul. Ya udah, saya dengan gini tutup mata aja. Karena kalau saya buka mata pusing. Ya udah, saya tutup mata, tawakal. Tawakal kepada siapa? Setelah tawakal kepada Allah, ya tawakal kepada nahkoda. Dia yang ngerti jalan, kepada guide-nya. Ya udah, pas saya buka mata tiba-tiba udah kelihatan pulaunya tuh. Pulaunya udah kelihatan. Alhamdulillah udah mau sampai. Akhirnya sampai. Jadi memang tawakal itu menenangkan. Masalahnya bisa nggak kita serahin sisa hidup kita, rencana kita, akhir dari cerita kita itu kepada Allah. Biar Allah yang menuliskan bakal kayak gimana. Saya pun menjalani hidup sebagian dengan itu. Sebagian dengan syukur dan sabar, sisanya dengan tawakal. Yang udah lewat kita syukuri dan kita sabari, yang akan datang ya kita serahin sama Allah dengan tawakal. Itu yang diajarkan di surat cerai Al-Quran. Mas Andre, saya cuma bisa nitip
surat itu untuk Mas Andre baca di rumah, ulang-ulang. Semoga Allah beri Mas Andre hikmah, sehingga setelah Mas Andre baca itu, Kang Andre baca itu, insya Allah Kang Andre akan lebih kuat, akan lebih tenang, dan setelahnya Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan untuk Mas Andre. Allahu a'lam.